Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, kemudian Kepribadian Muhammadiyah, MKCH, itu khitab perjuangan itu ideologi dalam konteks gerakan organisasi. Tapi kalau ideologi yang sifatnya pembinaan person, anggota, members, itu ya BHIWM ini, ya, BHIWM. Hingga kalau kita ingin membina anggota Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, acuannya mestinya adalah BHIWM ini, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Kalau barangkali saat ini kita banyak kemudian merasa warga kita, anggota kita yang kemudian terinfiltrasi gerakan yang lain, apakah itu gerakan Salafi, gerakan Majelis Tafsir Al-Quran, atau mungkin ada sebagian jamaah tabligh, sebagian yang lainnya macam-macam. Oh, itu indikasi bahwasannya sebenarnya BHIWM ini belum cukup terinternalisasi di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. Karena kalau kita pelajari BHIWM ini, manhaj gerakan, ideologi, paham Muhammadiyah semuanya ada di sini. Berarti ketika ada infiltrasi tadi itu, berarti ada sesuatu hal yang memang belum cukup kita kasih. Tapi memang kadang-kadang Muhammadiyah karakternya kadang membuat putusan-putusan itu pintar. Tapi ketika melakukan sosialisasi, wah ini yang beratnya seperti itu. Di samping ini kan ada juga yang dulu pernah diputuskan Muhammadiyah, dakwah jamaah dan dakwah jamaah. Itu tahun gerakan jamaah dan dakwah jamaah itu ya. Itu tahun 68 ya itu. Tapi sampai sekarang kan akhir juga gitu ya. Kemudian yang tahun 2002 dakwah kultural juga nggak terlalu mendapatkan tempat yang baik di tengah Persyarikatan Muhammadiyah. Mestinya kalau dakwah kulturalnya jalan, itu konservatifisme di kalangan Muhammadiyah itu akan sangat berkurang. Tapi karena dakwah kulturalnya nggak jalan, ya konservatifismenya kemudian menjadi menguat. Ketika konservatifismenya menguat, ya maka kemudian ya ketika politik ya imbasnya barangkali politiknya hitam putih dan sebagainya. Bapak-bapak sekalian, konservatifisme di lingkungan Muhammadiyah itu jadi masih lumayan besar. Misalnya begini, yang saya sering sampaikan untuk menunjukkan berapa besar konservatifisme di lingkungan Muhammadiyah itu adalah kasus COVID kemarin. COVID itu Majelis Tarjih sedemikian rupa membuat pedoman berkaitan dengan COVID, terus kemudian upaya-upaya pencegahan dan lain sebagainya, termasuk kemudian ada swab, kemudian ada antigen, vaksin dan lain sebagainya, kan itu luar biasa yang dilakukan oleh Tarjih dan upaya sosialisasinya sedemikian rupa. Tapi bapak-bapak sekalian, ketika muktamar Muhammadiyah di Solo kemarin, bapak tahu nggak berapa jumlah pimpinan peserta muktamar yang mereka tidak berkenan untuk vaksin anti COVID? Vaksin anti COVID bukan karena komorbid ya. Kalau komorbid kita semua maklum. Ya bukan komorbid itu kita semua maklum kalau komorbid itu. Tapi yang menolak karena ideologi, peserta muktamar kan sekitar 2.000 ya 3.000 lah 3.000. Itu yang menolak itu sekitar 500 orang. Nah, itu 500 orang itu ya itulah berapa persen itu? Ya sekitar itulah ya 20%. Nah, kira-kira yang di Muhammadiyah itu yang konservatif itu masih seperti itu bukan akar rumput ya. Kalau kita mengatakan peserta muktamar itu bukan akar rumput, itu mereka termasuk pimpinan. Nah kira-kira seperti itulah yang ada di Muhammadiyah kita saat ini. Kenapa seperti itu? Ya kalau kita lihat genealogisnya memang Muhammadiyah itu kan keterpengaruhannya ada keterpengaruh oleh Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab, ada
masjid ridho, kemudian ala ghani. Nah, di antara keterpengaruhan ini, yang keterpengaruhan yang kemudian menimbulkan konservatifisme yang kuat, itu ya saya kira Wahabi. Dan Wahabi masuk ke Muhammadiyah sejak perang Badri di Sumatera Barat. Itu kan memang orang-orang Wahabi yang kemudian ketika Muhammadiyah kemudian masuk ke beberapa daerah, nah itu kemudian kekuatan konservatif ini masih. Sehingga karenanya Bapak-bapak sekalian, konservatifisme inilah yang barangkali mungkin agak susah untuk bisa menerima pendekatan manhaj dalam beragama dengan pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani. Biasanya kelompok ini adalah kelompok yang pendekatannya Bayani sepenuhnya. Kalau Burhani, Irfani itu masih agak susah sekali. Nah, ini barangkali yang seperti ini perlu kemudian pendekatan-pendekatan ya PHIWM perlu kemudian terus digencarkan, karena kalau tidak ya kelompok ini sedikit tapi mungkin vokal nanti akan saya tidak tahu apakah mereka secara sosiologis itu ada keterkaitan dengan mereka yang ada di Salafi atau tidak, karena nanti karakternya hampir sama kan. Orang-orang konservatif menolak Burhani, menolak Irfani, orang-orang Salafi juga kecenderungannya kan menolak seperti itu. Bagi mereka ilmu pengetahuan Barat itu pengetahuan yang produk orang kafir, karena produk orang kafir yang mereka tidak mau menerima. Orang Salafi mana mau belajar filsafat, nggak mau. Belajar ilmu politik juga nggak mau. Politik itu produk orang kafir, ya, sehingga hasilnya pun kafir. Nation state, negara bangsa itu adalah produk kafir, sehingga mereka nggak mau demokrasi. Mereka menolak demokrasi, menolak pemilu, walaupun yang kadang nggak tahu cara berpikirnya seperti apa. Pemimpin hasil pemilu mereka terima, mereka anggap sebagai pimpinan. Ya, ketika Allah wa Rasulullah ulil amri, ya pemimpin hasil pemilu itu mereka terima sebagai ulil amri, tetapi proses untuk memilihnya mereka tolak. Ini yang kadang-kadang kita nggak ngerti cara berpikirnya seperti apa. Nah, kalau di Muhammadiyah kan dengan konsep Darul Ahdi wa Syahadah itu kan ya menganggap bahwasannya nation state, terutama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu sudah merupakan hasil konsensus, hasil musyawarah umat Islam dan umat-umat yang lain pada waktu itu. Dan Muhammadiyah terikat dengan hasil konsensus tersebut dan meyakini bahwa dengan NKRI ini bisa dipakai sebagai jalan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tapi memang untuk mewujudkan itu harus ada upaya yang serius, upaya yang sungguh-sungguh dengan Darul Syahadah itu sebagai negara tempat kita membuktikan bahwa idealisme cita-cita membentuk masyarakat Islam itu bisa terwujud dengan nation state, negara kesatuan Indonesia itu. Tapi konservatif di Muhammadiyah saya kira nggak sama dengan di Salafi. Mungkin hanya pola pendekatan yang cenderung kepada literal saja, kepada ayat-ayat Al-Quran. Tetapi kalau sikap mengenai bagaimana hubungan, bagaimana pensikapan terhadap perempuan, saya kira di Muhammadiyah sudah hampir sama ya. Orang Muhammadiyah sekonservatif apapun itu masih mengizinkan anak perempuannya untuk kuliah di kota yang berbeda barangkali tanpa harus diikuti oleh mahramnya. Padahal kalau konservatif, kalau merujuk kepada hadis itu kan la yahillu limra'atin an tusafira wa yawmin wa lailatin illa ma'adu mahramin. Tidak halal bagi seorang perempuan untuk safar, untuk bepergian lebih dari 1 hari 1 malam kecuali pesertanya mahramnya.
Nah, kalau di hadis kan seperti itu, tapi orang Muhammadiyah sekonservatif apapun kelihatannya sudah apa ya, tidak ada lagi yang menutup peluang perempuan untuk mengenyam pendidikan atau untuk bepergian lebih dari 1 hari, termasuk tapi saya nggak tahu kalau bagaimana sikap orang Muhammadiyah terhadap poligami. Secara mainstream kan ini ya, monogami ya, tapi beberapa orang saya lihat di Muhammadiyah ada yang poligami, saya nggak tahu yang di sekretaris ya, banyak berangan-angan ya. Saya nggak tahu kalau yang sekretaris ini ada nggak ya? Satu. Dipakai satu sudah ganti satu ada. Diam-diam. Ya. Cita-cita. Kalau ganti mungkin, tapi kalau dikumpulkan gitu ya. Ya walaupun ada juga di Muhammadiyah ada juga yang masnad ya. Di UNJ itu dosen UNJ ada berapa ya Pak? 2 atau 3 itu ya. Nah, ya ada 2 atau 3 itu yang masnad. Rektor itu ada juga yang masnad, bukan masnad swasta. Ya, rektor PTN. Jawa Tengah Mas Dodo. Jawa Tengah. Jadi pimpinan Asia sih. Yang sanggup itu ya. Takut sama istri soalnya. Jadi bukan takut sama Allah, tapi takut sama istri. Takut sama istri. Ya, tapi secara umum memang kalau di Muhammadiyah monogami itu ya, ada 1, 2 tapi nggak banyak. Ini kan beda dengan di Salafi. Kalau Salafi kan Wajib. ya diutamakan, ya dianjurkan lebih utama. Kemudian untuk masnad, thulatha, warubah. Nah ini PHI ini yang kemudian membedakan untuk yang membedakan kajian kemuhammadiyahan yang murni Muhammadiyah dengan afiliasi dengan ormas yang lain. Termasuk barangkali kaitannya kalau sekarang yang marah itu kan Muhammadiyah dengan liberal, orientasi kepada Allahnya itu sangat gak jelas, atau orientasi kepada Qurannya juga sangat gak jelas itu. Nah kalau di Muhammadiyah, di HBT, di PHI itu sangat jelas sekali. Manusia itu hidup wa ma'ulakul jinna wal insan yang butuh hanya untuk beribadah, sehingga seluruh hidupnya harus didedikasikan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arahnya mardatillah, dan hidup ini harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Termasuk juga bagaimana kehidupan dunia ini adalah mataul ghurur, kenikmatan yang meninabobokan, yang melalaikan ya. Dianukan di sini, sehingga orang Muhammadiyah ya orientasinya untuk mengabdi kepada Allah. Kehidupan duniawinya kehidupan yang meninabobokan, melalaikan. Kemudian kehidupannya juga ya orientasinya bukan untuk akhirat, untuk dunia, karena walal akhiratu khairul laka minal ula, dan kehidupan akhirat adalah lebih baik daripada kehidupan dunia. Nah ini juga nanti akan membedakan kalau dilihat di PH ini ada kehidupan dalam berbisnis, kehidupan dalam berpolitik, kehidupan dan lain sebagainya. Ini jelas ini nanti membedakan antara Muhammadiyah dengan Jamaah Tabligh. Karena Jamaah Tabligh nggak ngurusi tentang ekonomi, nggak ngurusi tentang politik. Jamaah Tabligh itu yang penting adalah membenahi aspek tauhidnya, zikirnya, ibadah nazarnya kepada Allah. Selain itu nggak diurusi. Kalau ngaji tentang ini ya Muhammadiyah harus mengurusi itu juga, mengurusi kehidupan ekonomi, kehidupan politik dan lain sebagainya. Beda juga dengan kehidupan sofistik. Kehidupan sofistik ini kan kaitannya dengan konsep insan kamil, manusia yang sempurna. Bagi orang sufi ya, insan kamil itu adalah
manusia yang bisa menghilangkan dimensi kemanusiaannya sehingga dirinya suci hanya dimensi ketuhanan yang ada dalam dirinya. Sehingga manusia kalau sudah tidak punya nafsu keduniawian, sudah tidak punya nafsu kebinatangan dan nafsu kemanusiaan, yang ada adalah nafsu ilahiyah, nafsu suci, itulah insan kamil. Dan saatnya dia kemudian akan bersatu, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehidupan duniawi bagi mereka adalah kehidupan yang madalur, kenikmatan yang meninabohkan, kenikmatan yang melalaikan, kenikmatan yang hanya permainan saja. Bagi mereka seperti itu, sehingga implikasinya mereka akan eskapis, akan meninggalkan kehidupan duniawi untuk riyadhah, untuk kemudian melakukan riyadhah, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa bergabung, untuk bisa bertemu. Nah, kalau Muhammadiyah insan kamilnya kan bukan seperti itu. Insan kamil bagi Muhammadiyah, manusia itu punya dua tugas. Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas yang kedua, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tugas kedua khalifah. Yang tugas khalifah itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menciptakan rahmat bagi semesta alam, sehingga manusia yang sempurna khairun-nas anfa'uhum-linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia yang lain. Ya, ini manusia sempurna, manusia yang paling baik. Jadi dimensi ubudiyahnya jalan, tetapi juga dimensi kemaslahatan, kemanfaatan bagi orang lain juga bisa maksimal. Sehingga orang Islam yang baik adalah dia ibadahnya rajin, ibadahnya tekun, tetapi juga dia aktif di tengah pusaran kehidupan kemasyarakatan untuk memberikan pengaruh kepada kehidupan masyarakat tadi itu. Sehingga katanya ya contoh idealnya ya sahabat yang barangkali termasuk al-mubsyirina bil jannah, sahabat-sahabat yang diberi berita gembira masuk surga atau dijamin masuk surga. Di antara sahabat yang dijamin masuk surga kan bukan sahabat yang sofistik eskapis pada kehidupan dunia ini, tetapi sahabat yang justru dia berada di tengah-tengah pusaran kehidupan duniawi. Contoh yang paling wow itu barangkali adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu sahabat yang paling kaya. Kalau nyumbang nggak tanggung-tanggung dia. Satu ketika nyumbang 1.000 ekor unta, ketika yang lain nyumbang 10.000 dinar emas. Satu dinar itu kan 4/4 ya, 4 gram emas murni ya. Itu ya, itu kan dikalikan, kalau sekarang berapa emas murni itu sudah 1.300.000 ya, 1.300.000. Kalikan saja 42.000 itu berapa? Ada banyak sekali gitu ya. Nah itu kaya raya tetapi dijamin masuk surga. Karena apa? Karena hartanya, kekayaannya itu tidak untuk dinikmati sendiri, bukan untuk foya-foya, tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Kemudian yang dijamin masuk surga yang lainnya adalah khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu orang-orang yang memang mengurusi umat, itu berada di tengah-tengah umat ya, bukan hanya kemudian kalau tokoh sufi sahabat itu kan yang dikenalkan Abu Dzar Al-Ghifari ya, karena kehidupannya sangat sofistik, dia waktunya dia habiskan untuk di masjid ya, ibadah di masjid, pakaiannya pun dia hanya dia mempertahankan hanya memiliki 2 pakaian, tidak salah, 2 lembar pakaian, karena dia punya prinsip orang beriman itu harus tawakal sepenuhnya kepada Allah, dia harus yakin kepada Allah, seperti burung yang terbang pagi hari dalam keadaan lapar, kemudian pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang. Itulah orang yang tawakal kepada Allah dalam konsepnya Abu Dzar Al-Ghifari, sehingga dia nggak mau menyimpan harta yang selain yang cukup hanya untuk kebutuhan 1 hari. Dalam satu kisah dia pernah diberi hadiah oleh gubernur
gubernur waktu itu, ya, gubernur Haramain, ya. Tapi gubernurnya sebenarnya hanya untuk ngetes juga, ya, hanya untuk ngetes. Dia diberi hadiah 1.000 dinar, gitu ya. 1.000 dinar sore hari menjelang maghrib diberi hadiah. Kemudian pagi harinya putusannya datang lagi, Abu Dhar telah terjadi kekeliruan administrasi. Ternyata hadiah itu bukan untuk Abu Dhar tetapi untuk yang lainnya. Ya, oleh Abu Dhar dijawab, ya uang itu sudah habis, sudah dibagi-bagikan, nggak ada lagi yang tersisa pada saya. Ya, silakan diambil kalau mau. Ya. Itu kisah Abu Dhar yang hidupnya sederhana, kemudian tidak mau menikmati kemewahan duniawi, hidupnya dihabiskan untuk di masjid dan lain sebagainya. Yaitu kisah sofistik yang luar biasa. Cuma yang saya ingin sampaikan, Abu Dhar tidak termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Masalahnya itu, ya, nyontoh boleh, tetapi ingat yang dijamin masuk surga Abdurrahman bin Auf, kemudian Umar, kemudian Utsman. Utsman ini juga khalifah tapi kaya raya juga. Utsman ini dijamin masuk surga. Nah, kalau Muhammadiyah ya mestinya ya pilihannya itu yang nirunya ya Abdurrahman bin Auf atau Utsman atau Umar dan lain sebagainya, hidup di dunia, menguasai akses duniawi, punya harta, punya pangkat, punya jabatan dan lain sebagainya, tetapi pangkatnya, jabatannya, hartanya tidak menyebabkan dia ternina-bubukan oleh kehidupan dunia. Dunia dikuasai, tetapi dia tidak dikuasai oleh dunia. Karena kehidupan dunia ini mata ulur, kenikmatannya melalaikan. Kehidupan dunia ini laibun walahun, permainan dan sesuatu yang sendaguro, kenikmatannya hanya seperti itu. Sehingga karenanya itu kuasai kehidupan duniawi, tetapi jangan kemudian terlena, terbubuhkan oleh kehidupan duniawi. Dan saya kira itu yang etos yang dimiliki oleh orang-orang Muhammadiyah. Kalau nggak seperti itu mustahil di pucuk, di pelosok desa bisa dibangun SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, TK itu mustahil kalau orang Muhammadiyah tidak punya sikap yang seperti itu. Artinya harta itu bukan hanya untuk kepentingannya dirinya sendiri, tetapi hartanya dipakai untuk kemaslahatan orang lain. Farunas anfa'um linnas. Dan doktrin idamatal insan yang kota amalu ilamin talazin itu di Muhammadiyah betul-betul menghujam betul ya. Kalau manusia mati itu sudah habis semua ya, kecuali 3 anak sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Itu doktrin yang sudah menghujam betul di lingkungan orang Muhammadiyah. Sehingga karenanya fenomena saat ini banyak orang-orang yang mungkin ya pengurus Muhammadiyah atau simpatisan Muhammadiyah ketika beranjak tua, ketika anak-anaknya itu sudah mulai mapan, ya, sudah tidak dibiayai, sudah nikah, sudah dapat pekerjaan, maka banyak orang yang menjelang tua ini kemudian berbondong-bondong mewakafkan tanahnya ke Muhammadiyah. Di banyak tempat sekarang kasusnya seperti itu. Banyak Muhammadiyah mendapatkan wakaf itu dari orang-orang yang tadi sudah mapan hidupnya. Ya. Ini yang paling dekat samping lapangannya itu ada Joglo, itu juga kasusnya seperti itu. Anaknya sudah mapan semua. Ya, ketika masuk kan ada lapangannya. Nah, sebelah kiri setelah lapangan persis itu Joglo itu. Ya, itu dokter direktur rumah sakit Mata Selatannya PB itu mewakafkan itu ya karena tadi itu anaknya sudah mapan semua, kemudian dia merasa perlu untuk persiapan yang akan datang. Nah itu kan kasus-kasus di Muhammadiyah di mana saja kan seperti itu. Banyak orang yang kemudian pengen wakaf, ketika nyari-nyari organisasi mana yang akan diberikan wakaf, banyak yang kemudian ke tempat lain mundur nggak jadi. Karena apa? Kalau ke tempat lain itu kan wakafnya atas nama pribadi,
Nah, ketika atas nama pribadi khawatir nanti sodakonya nggak jariah, gitu ya, nggak berlangsung, ya kemudian lari ke Muhammadiyah. Banyak Muhammadiyah dapat wakaf yang seperti itu di beberapa tempat. Ya. Ini jadi doktrinnya itu memang betul-betul sudah mengunjam sehingga amal usaha di mana-mana itu juga luar biasa tumbuh berkembang. Nah ini juga kasus juga bapak-bapak ibu-ibu sekalian, orang katakan Muhammadiyah itu kaya, tapi terus terang saya itu agak risih dengan dikatakan Muhammadiyah kaya itu. Ya, ya. Kenapa risih? Iya, amal usaha kita banyak sekali. Tapi kalau kita ingat berapa kita bayar guru-guru sekolah Muhammadiyah yang bekerja di Muhammadiyah, itu sedih kita, nangis kita. Sebagian besar itu masih di bawah UMR. Ya. Guru-guru SD, guru TK di Jogja itu yang di bawah 500.000 masih banyak sekali. Itu kok dikatakan organisasi kaya. Kalau kaya itu berarti boleh betul kita ini ya. Maksudnya menggaji orang hanya segitu itu. Itulah yang sekarang kita sedang pusing ya, di tingkat pusat itu gimana caranya menaikkan gaji para guru-guru ini. Nah, kita coba kemarin dengan gerakan infak pendidikan. Ketika milad diumumkan terkumpul ada berapa ya, 100 berapa M ya? 80 M ya, diumumkan 80 M ya. Lantas sampai sekarang lantasnya kelihatannya yang 30 apa ya itu ya? Ya 30 ya, alhamdulillah. Tetapi 30 itu untuk subsidi guru yang gajinya tadi itu hanya bisa untuk sekali, nggak bisa continue kan? Ini yang bikinnya pusing. Itu juga saya kira salah satu kenapa kok PP kemudian mau menerima tawaran tambang. Ini menurut saya memang salah satunya itu. Jadi kalau Muhammadiyah itu dikatakan tidak mencari profit dalam artian tidak mencari kekayaan untuk Muhammadiyah, tetapi dalam rangka untuk memberikan tadi itu ya memberikan pada guru-guru kita dan lain sebagainya. Kalau 20-30 tahun yang lalu kita mungkin akan mengatakan betapa heroiknya warga Muhammadiyah. Mereka mendirikan sekolah Muhammadiyah, bangunnya urunan, tanahnya wakaf, batunya mengumpulkan, kemudian dan lain sebagainya dengan keikhlasan yang luar biasa. Bahkan di situ itu nggak ada guru yang bukan tamatan guru pun mau mengajar di situ, itu dengan ala kadarnya, bahkan ada yang nggak digaji dengan sedikit. Nah 20-30 tahun lalu kita akan mengatakan heroik ini guru-guru kita, perjuangannya luar biasa. Tapi kalau sekarang ya realistis saja, guru yang ngajar dengan digaji berapa tadi itu 300-500 itu bagi dia heroik pengabdian, tapi bagi pimpinan persyarikatan itu oleh ya enggak. Menurut saya kok sampai sekarang masih beranggapan oleh kita ini menggaji mereka dengan gaji yang sebegitu itu. Berarti sadar lah ya. Ya? Berarti sadar. Sangat sadar sekali. Kita sadar. Berarti harus dicarikan solusinya tuh. Tambah itu. Salah satunya tambang itu. Dari upaya kita kan kemarin gerakan infak pendidikan, ternyata bukan success story. Ya. Nah, bukan success story, termasuk Lajesmu kita coba untuk menggalang dana untuk ini kan juga tidak mudah juga. Tidak mudah, terutama untuk supaya bisa kontinuitasnya terjaga ya. Itu seperti itu ya, kita ada sekali. Cuma untungnya guru-guru di amal usaha kita itu penggajiannya bukan tanggung jawab PP. Itu untungnya PP masih seperti itu, masih bisa nggak terlalu dikejar-kejar lah. Tanggung jawab penggajian kan di sekolah setempat kan ya. Ya enggak, di sekolah setempat. Tapi itu ya ini hanya kita tidak dikejar-kejar saja, tapi sebenarnya ini memang sesuatu hal yang
menyedihkan bagi kita. Ini harus dicarikan jalan untuk itu. Ini tambah, termasuk yang kita sedang juga upayakan adalah sentralisasi informasi keuangan. Sentralisasi informasi keuangan. Di Muhammadiyah ini rekening jumlahnya puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, dan itu tidak ada seorang pun yang tahu berapa jumlah rekening kaum afiliasi Muhammadiyah, apalagi berapa jumlah dananya. Nggak ada satu orang pun yang tahu. Selama ini kan kita tahunya ya, kalau PBN Jawa Tengah tahulah uang yang ada di PBN, yang ada di AU kalau laporan tahu, kalau nggak laporan nggak tahu. Sehingga kemarin Pak Tasir mengatakan pembiayaan di Muhammadiyah Jawa Tengah itu ada sekitar 3, sekian T. Itu karena dasarnya mereka harus minta rekomendasi ke PBN, punya data. Tetapi rekeningnya ada berapa nggak ngerti kita. Ya, PBN nggak ngerti, PBM aja nggak ngerti, apalagi PP. PP juga nggak ngerti. Sehingga bayangan kita kemarin dana Muhammadiyah itu paling dana berapa, itu mungkin 100 miliar atau mungkin 200 miliar. Nah, kasus BSI kemarin kemudian kita wow, ternyata menurut media kita punya 15 triliun ya. Menurut media 15 triliun ya. Kemudian kita konsolidasi ya, kalau di BSI nggak sampai 15 triliun, mungkin di BSI hanya sekitar 2 T ya. Tapi itu di satu bank. Nah, di bank yang lain ya mungkin ya adalah itu yang mungkin kalau dananya itu merupakan dana yang bergerak ya, dana yang mobile gitu ya, itu yang memang berarti kan itu namanya omset. Ya, kalau omset mungkin 15 sampai 20 ada omsetnya. Tapi kalau yang tersimpan, kalau omset itu kalau pas tahun ajaran baru itu tinggi, tapi kalau pas akhir tahun itu agak rendah. Kalau pas akhir-akhir seperti ini ya barangkali tinggal 3, 4 sampai 5. Tapi kalau pas awal tahun itu mungkin bisa sampai 15, 16, bisa sampai 20. Tapi ini lagi-lagi hanya perkiraan loh. Ya. Perkiraan setelah kita datanya sudah agak terang tadi itu, sudah agak terang, ya, agak terang. Ternyata kita pinjam ke bank itu sekarang sudah ada 5 T, ya, sudah 4, sekian T. Pinjam kita ke bank yang sedang kita proses untuk diajukan lagi itu ada 1,5 T. Nah, itu yang berarti Muhammadiyah itu banyak juga yang Muhammadiyah utang. Cuma hebatnya Muhammadiyah itu utangnya itu nggak ada yang ngemplang. Ya utangnya semuanya lancar, ada yang lancar kecuali ada beberapa yang agak nggak lancar. Itu saya kira beberapa kawan sekretaris tahulah itu beberapa yang nggak lancar itu ya, ada 1, 2 itu ya. Tapi hebatnya di Muhammadiyah begitu ada yang nggak lancar, nah PP kemudian turun tangan. Ya. Kenapa PP turun tangan? Karena ini kalau dibiarkan seluruh AUM se-Indonesia itu akan di-hold, nggak bisa kemudian melakukan proses peminjaman. Gitu. Harus itu ya. Sehingga ini sedang kita upayakan, kita sedang buat sistemnya. Ini sudah pesan sih, UMY itu punya sistem untuk melihat dashboard keuangan. Di UMY sendiri mungkin rekening belum banyak sih, tapi mungkin ada 50 atau 60 rekening. Tapi pimpinan UMY bisa tahu real time berapa dana yang dari sekian banyak rekening itu secara real time. Nah, kita ingin PP nanti akan punya seperti ini. Jadi dana yang afiliasi ke amal usaha ini yang mungkin jumlahnya puluhan ribu tadi itu bisa kita ketahui di dashboard kita, sehingga kita tahu potensi kita. Uang itu ada di mana dong? Oh, ada di sana, ada di sana, ada di sana. Itu. Nah, kita tahu. Nah, kalau kita tahu informasi itu menjadi sangat penting. Ini informasi awal untuk kita tahun. Tahunnya barangkali diawali dengan ini marginnya. Kamu PTM kamu, AUM kamu kan sudah kuat, sudah besar, marginnya untuk tahun ya. Nah, misalnya kan seperti itu kan bisa tahun
untuk gaji guru dan lain sebagainya itu nanti saya kira bisa seperti itu, tapi syaratnya memang dashboardnya harus kita ketahui, harus kita miliki terlebih dahulu. Nah untuk dashboardnya ya ini juga nanti harus nego dengan bank harus mau memberikan data AUM kita, rekeningnya berapa jumlahnya. Ini yang saya belum tahu respon dari AUM ini nanti akan ikhlas enggak kalau dananya bisa diketahui oleh PP, oleh pimpinan persyarikatan. Karena beberapa tempat AUM itu mereka khawatir kalau suapnya diketahui oleh pimpinan persyarikatan. Nanti rektoris. Ya. Nanti rektoris. Rektoris, pokoknya Jawa Tengah pokoknya Nanti. jos ganti.